Semua bermula dari kegelisahan. Kegelisahan tentang mengapa urusan membaca di negeri ini ibarat urusan panjang tak berkesudahan. Buku-buku bercacar terlalu tenang. Tempat baca lengang. Dunia menjadi semakin sibuk dengan gawai yang telah menjadi keseharian. Kenyataan miris terpampang melalui berita-berita meresahkan. Hobi membaca telah banyak tergerus zaman. Sepertinya membuka halaman demi halaman kata tidak lagi menjadi kebiasaan anak-anak zaman sekarang. Membaca itu membosankan, bikin ngantuk. Begitu kata sebagian mereka. Kata-kata yang kemudian semakin mengusik kegelisahanku. Kuceritakan pada kawan untuk sekedar berbagi isi kepala. Hingga suatu hari, nuraniku pun berkata, saatnya berbuat sesuatu. Ya, sudah dibaca? Sudah. Membacanya tidak harus selesai hari ini, tetapi kita bisa ambil intisarinya dulu ya. Nah, untuk kesempatan berikut, Miss akan minta kalian untuk berdiri satu-satu untuk membacakan dan akan dimulai oleh Astrawati. Ya, silakan Astra. Buku apa yang dibaca? Oke, jadi buku yang saya pilih adalah buku yang berjudul Kisah Todi Laling, sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Barat. Nah, alasan saya memilih buku ini adalah yang pertama, dia itu bergambar dan memiliki 3 bahasa. Yang pertama, bahasa Indonesia, yang kedua bahasa Mandar, dan yang ketiga bahasa Inggris. Buku ini menceritakan sebuah kisah seorang anak yang hilang, yang kemudian menjadi Raja Balanipa, menjadi raja pertama di Balanipa. Ya, mungkin itu sedikit dari perubahan yang aku maksud. Merancang kegiatan-kegiatan menarik di luar kelas, memilih buku bacaan yang paling mereka suka, membuat lingkar baca sederhana, lalu saling bercerita setelahnya. Ada banyak tawa bahagia dan cerita sepanjang prosesnya. Cerita yang kemudian berkembang lebih besar setelahnya. Dari sekelompok kecil remaja yang suka membaca, berkembang menjadi komunitas besar yang mengajak lebih banyak orang lagi untuk membaca. Koalisi, komunitas siswa aktif literasi. Begitu kami memberi nama komunitas ini. Komunitas yang awalnya dimulai dari sekedar kegiatan membaca, lalu berkembang menjadi ide-ide kreativitas lainnya. Bermula dari membaca, remaja-remaja itu kini lebih percaya diri untuk saling berbagi kisah, menggunakan banyak sumber bacaan dalam mengerjakan tugas sekolah, memupuk dan melatih rasa percaya diri untuk berbicara di depan umum, meramaikan mading sekolah dengan karya, hingga dengan percaya diri mengikuti lomba-lomba literasi. Namun mimpiku terlalu besar untuk berhenti sampai di situ. Ide-ide yang menumpuk di kepala memaksa untuk diekspresikan. Lagi-lagi, semua bermula dari kegelisahan. Sebuah tekad terpatri untuk mencipta sesuatu yang lebih berarti. Perlahan, bermula dari kegiatan membaca,
aku mulai mengajak mereka untuk ikut menulis. Menulis cita-cita, mengukir sejarah baru, mengabadikan jejak-jejak langkah dalam kanvas kehidupan, menulis mimpi-mimpi tentang masa depan. Saya penulis remaja nasional buku antologi Nobulye Place tahun 2024. Ini buku saya. Seluruh proses ini tak mudah. Tapi aku percaya bahwa tanah kelahiranku, Sulawesi Baratku tercinta, kaya akan sumber daya yang melimpah. Ada banyak buku-buku bacaan bermutu. Ruang-ruang perpustakaan yang tenang, nyaman, dan selalu menunggu untuk dikunjungi. Daerah ini hanya butuh lebih banyak lagi penggerak jiwa. Jiwa-jiwa yang gelisah melihat tumpukan buku tanpa disentuh dan tertutup debu. Jiwa-jiwa yang percaya bahwa literasi bukan sekedar kata, tapi penyelamat generasi bangsa di tengah dunia yang semakin menggila. Jadi, demi literasi Indonesia, maukah kita berpegangan tangan dan melangkah bersama? Demi generasi bangsa, demi Sulawesi Barat, maju dan sejahtera.